Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik semua ya. Saya doakan kalian selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar PAI. Apa itu PAI? Nah, PAI adalah Pendidikan Agama Islam. Salih-salihah. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita siapkan dulu alat tulisnya, buku tulis, dan jangan lupa buku PAI-nya. Sudah? Kalau sudah, mari kita mulai dengan bacaan basmalah ya. Pembelajaran hari ini hitungan ketiga kita baca basmalah. Wahid, Isnin, Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah membaca basmalah. Mari kita simak video berikut ini. Bab 3, kita akan belajar tentang adzan. Mutiara Quran hari ini Usulia. Bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhuduha huzwa wa la'iban dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Yang artinya, dan apabila kamu menyeru untuk sholat, mereka menjadikan buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 58. Nah, sekarang Usulia ingin bertanya kepada solih-solihah, siapakah yang mengumandangkan adzan pertama kali di Masjid Nabawi ya? Ada yang tahu sahabat siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Ya, betul. Sahabat Bilal bin Rabah, yaitu sahabat Nabi yang pertama kali mengumandangkan adzan di Masjid Nabawi ya, solih-solihah. Tahukah kamu apa itu adzan, solih-solihah? Siapa yang tahu adzan itu apa? Nah, adzan adalah kata-kata tertentu untuk memberitahukan akan masuknya sholat fardu, solih-solihah. Adzan sebaiknya dibaca dengan suara yang keras dan lantang agar umat Islam mengetahui waktu sholat telah tiba, solih-solihah. Nah, karena kita hidup di zaman yang modern ya sekarang ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bisa terbantu oleh mic ya, oleh mic dan speaker. Jadi ketika kita adzan, muadzin itu adzan di masjid, beliau menggunakan mic. Jadi seluruh desa atau seluruh perumahan atau tempat yang agak jauh-jauh dari masjid tetap terdengar karena terbantu oleh mic seperti itu. Nah, ini adalah teks bacaan adzan. Yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dibaca 2 kali ya solih-solihah. Yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah. Itu juga dibaca 2 kali. Kemudian disambung wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu dibaca 2 kali juga. Kemudian setelah itu hayya 'alas shalah dibaca 2 kali. Hayya 'alal falah dibaca 2 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar diakhiri dengan la ilaha illallah. Seperti itu adalah teks bacaan adzan solih-solihah. Nah, dalam adzan subuh di antara bacaan hayya 'alal falah dan Allahu Akbar ditambahkan bacaan as-sholatu khairum minan naum. Kenapa ya kok ditambahin as-sholatu khairum minan naum? Karena ketika adzan subuh kita kan sedang tidur ya, habis tidur di malam hari ya. Jadi diingatkan oleh adzan as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Seperti itu ya solih-solihah. Jadi di saat adzan subuh ya, ingat ya, hanya adzan subuh, di antara bacaan hayya 'alal falah dan Allahu Akbar ditambahkan as-sholatu khairum minan naum, yaitu sholat itu lebih baik daripada tidur. Seperti itu ya solih-solihah, itu artinya. Karena
ketika subuh-subuh itu kita biasanya masih terlelap dari tidur malamnya kita. Seperti itu solih-solihah. Nah, ketika kita mendengar azan, kita hendaknya menjawabnya. Dengan cara menjawab azan adalah menirukan bacaan yang dibaca muadzin. Jadi persis ya, persis. Misalnya muadzinnya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Ketika muadzinnya berkata asyhadu alla ilaha illallah, kita juga menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Pokoknya semuanya diikutin ya. Muadzinnya bilang apa, kita mengikutinya. Itu adalah cara menjawab adzan. Kecuali ada dua, yaitu pada saat bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita menjawab apa? La haula wala quwata illa billah ya. Jadi semua bacaan adzan kita tirukan kecuali di bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah ya. Diingat-ingat. Hanya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Menjawabnya seperti apa? La haula wala quwata illa billah. Tadi ada dua ya, ketika adzan subuh di antara hayya 'alal falah dan Allahu Akbar ditambah as-sholatu khairum minan naum. Nah, ketika kita mendengar adzan, kita kan menjawab tuh. Semuanya ngikutin, menirukan bacaan yang dibaca muadzin. Tapi pada saat bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah ya. Jadi ada dua pengecualian ya di sini ya. Diingat-ingat ya solihah. Kemudian keutamaan mengumandangkan adzan dan mendengarkan adzan. Yang pertama yaitu setan akan terbirit-birit mendengar adzan dan iqomah ya. Jadi setan itu ketika adzan dan iqomah mereka akan pergi ke tempat-tempat yang kotor ya solih-solihah, seperti kamar mandi, got, dan lain-lain, tempat-tempat yang najis ya. Jadi sebaiknya ketika kita mendengar adzan atau mendengar adzan, kita tuh sebaiknya tidak masuk di kamar mandi ya. Kita nunggu dulu adzannya selesai baru kita masuk ke kamar mandi seperti itu. Karena apa? Karena setan-setan sedang bersembunyi di tempat-tempat najis seperti di kamar mandi seperti itu. Yang kedua, muadzin akan mendapatkan pahala yang besar dari seluruh jamaah yang hadir. Masya Allah ya, luar biasa ya muadzinnya pahalanya. Kemudian yang ketiga, muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Loh, maksudnya lehernya paling panjang adalah apa Aku kok bingung, emangnya itu jerapah? Bukan, yang lehernya paling panjang itu maksudnya adalah ketika di hari kiamat kan kita sama semua ya. Ras mau yang miskin, kaya, orang hitam, orang putih, orang Belanda, orang Amerika ya, semuanya sama semua. Yang membedakan adalah amal baik dan amal buruk kita. Nah, ketika muadzin itu di akhirat nanti lehernya paling panjang, yang paling bercahaya. Jadi nanti dia paling terkenal gitu karena dia paling tinggi ya kan. Semua orang pada kecil-kecil, nanti yang muadzin tuh tinggi gitu karena dia terlihat oleh semua orang. Itu kenapa kok dia paling tinggi ya gitu. Karena dia adalah seorang muadzin dulunya waktu masih di dunia. Wah ya Allah, kenapa aku dulu disuruh adzan malah malu-malu gitu, padahal ternyata ketika di akhirat jadi muadzin tuh nanti terkenal di akhirat di hari kiamat seperti itu. Yang keempat, muadzin akan diampuni dosanya, Masya Allah, dan muadzin itu akan mendapat pahala surga dan keluar dari neraka. Jadi Usuliyah harap anak soleh-solehah kelas 2 yang terutama yang laki-laki ya, ketika dimintain tolong untuk adzan di rumah atau di masjid dekat rumah, di musola gitu, jangan malu-malu ya, pede aja ya. Kita di sini sudah belajar adzan, jadi kalian praktekkan. Jadi sewaktu-waktu ketika ditunjuk kalian siap seperti itu. Karena apa? Muadzin itu pahalanya banyak banget. Jadi nggak usah malu karena kita sedang memburu banyak pahala gitu solih-solihah. Nah, ini adalah doa setelah adzan ya. Usulnya bacakan ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ya, hanya sampai situ seperti itu. Yang artinya
Wahai Tuhan kami yang mempunyai panggilan yang sempurna ini dan memiliki surat yang berdiri ini, berilah kepada Muhammad derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia. Berilah ia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Ya, ini adalah doa setelah azan ya. Sebaiknya solihah setelah azan kita berdoa. Karena apa? Karena antara azan dan iqomah adalah salah satu waktu mustajabnya doa. Seperti itu solihah. Alhamdulillahirabbil alamin solihah. Kita sudah belajar PAI hari ini. Bagi solihah yang masih belum paham, aku belum paham, boleh banget menghubungi Usul ya, atau ustadzah yang lain di kelas kalian. Oke solihah, mungkin cukup sekian dari Usul ya. Mohon maaf apabila Usul ada salah kata ya solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di minggu depan.